Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Saya Muhammad Zaini Fadri, peserta PKDP UIN Mataram tahun 2026, akan membahas tentang moderasi beragama dengan tema dampak negatif ketika moderasi beragama tidak dijalankan. Jika moderasi beragama tidak dijalankan, maka muncul berbagai dampak negatif yang dapat merugikan diri sendiri, dapat merugikan masyarakat, dan juga dapat merugikan bangsa dan negara. Apa saja dampak negatif yang dimaksud? Dampak negatif yang dimaksud yang pertama adalah intoleran, yakni tidak menghargai perbedaan keyakinan. Kemudian bersikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Yang berikutnya, dari sikap intoleran tersebut dapat menghambat kerukunan dalam masyarakat. Dampak negatif yang berikutnya adalah dapat menimbulkan konflik-konflik sosial, yakni perpecahan antar individu dan juga antar kelompok di dalam masyarakat. Kemudian munculnya pertikaian, tawuran, dan bahkan kerusuhan, yang dimana konflik-konflik sosial tersebut dapat merusak hubungan sosial dan juga hubungan persaudaraan. Yang selanjutnya, dampak negatif yang berikutnya adalah diskriminasi. Jadi diskriminasi yaitu pembedaan perlakuan terhadap orang lain berdasarkan agama, berdasarkan ras, suku, dan golongan-golongan. Apa yang terjadi ketika diskriminasi itu berlaku pada orang lain, pada individu atau kelompok? Maka yang terjadi adalah hak-hak sebagai warga negara tidak dapat terpenuhi, tidak dapat mereka rasakan sepenuhnya di alam merdeka ini, sehingga diskriminasi itu dapat menciptakan rasa ketidakadilan bagi kelompok-kelompok yang mendapatkan sikap-sikap diskriminatif. Kemudian akan muncul rasa kecemburuan sosial. Dampak negatif yang berikutnya adalah radikalisme dan ekstremisme.
munculnya paham-paham ekstrim yang menolak perbedaan. Kemudian radikalisme dan ekstremisme ini dapat mengarah pada tindakan kekerasan dan terorisme, sehingga gerakan-gerakan radikalisme dan ekstremisme ini atau kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok ekstrim itu dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Yang berikutnya adalah dampak negatif dari moderasi yang beragama yang tidak dijalankan adalah disintegrasi bangsa, di mana melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, hilangnya rasa cinta terhadap tanah air, dan juga dapat mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah dampak-dampak negatif yang dapat muncul, yang bisa muncul dari sikap kita yang tidak mau, yang tidak patuh, enggan ya melaksanakan, menjalankan moderasi beragama dengan baik. Lantas apa solusi dan upaya kita untuk mengantisipasi, menghindari daripada dampak-dampak negatif tersebut? Yang bisa kita lakukan yang pertama adalah pendidikan dan literasi. Apa maksudnya? Pendidikan dan literasi adalah dapat meningkatkan pemahaman agama yang benar dan baik, dan juga literasi, moderasi beragama sejak dini. Ya, yang kemudian adakan dialog dan musyawarah. Ya, jadi dialog dan musyawarah ketika terjadi konflik, ketika terjadi keributan, pertikaian dan sebagainya di masyarakat kita, maka berdialoglah, ajaklah orang-orang yang bertikai, kelompok-kelompok yang bertikai untuk berdialog dan juga musyawarah. Dan dalam hal ini mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan itu lebih baik dan akan sangat efektif ya, ketika kita ingin melihat masyarakat kita merasa nyaman, aman, damai, dan juga sejahtera. Ya, jadi dialog dan musyawarah, yakni kita mengutamakan komunikasi untuk menyelesaikan perbedaan secara baik dan bijaksana. Itulah yang bisa dilakukan sebagai sebuah solusi dan upaya. Kemudian yang berikutnya adalah penguatan nilai-nilai kebangsaan. Caranya bagaimana? Caranya adalah dengan menanamkan Pancasila, ya, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, dan juga semangat persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, solusi yang bisa ditawarkan adalah penegakan hukum. Jika terjadi konflik, pertikaian, permusuhan, kerusuhan dan lain sebagainya,
Maka apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita ambil? Dengan terjadinya kerusuhan, ketidakstabilan masyarakat, mengancam keamanan dan keamanan masyarakat, maka upaya atau solusi yang bisa dilakukan adalah menindak tegas segala bentuk kekerasan, ujaran kebencian, dan tindakan yang memecah belah bangsa. Jika kita tidak mampu, maka kita serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menindak dan memberikan pengawasan, memberikan bimbingan, dan juga memberikan hukuman bagi mereka yang bersalah. Kemudian solusi yang terakhir adalah bagaimana peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat mampu menjadi orang terdepan yang dapat menjadi teladan, dapat menjadi contoh di dalam bagaimana bersikap moderat, bagaimana menunjukkan sikap-sikap toleran, dan juga menunjukkan bagaimana mereka mampu dan bisa menghargai perbedaan-perbedaan. Nah, jadi tokoh-tokoh agama ini adalah merupakan orang atau sosok yang memang sangat diharapkan untuk menjadi orang terdepan di dalam memberikan contoh, di dalam memberikan keteladanan kepada warga atau jamaahnya atau pengikutnya, ya, untuk bagaimana pengikutnya, jamaahnya senantiasa bersikap moderat, menerima perbedaan keyakinan, menerima perbedaan mazhab, menerima perbedaan suku, ras, warna kulit, dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kita harapkan, ya. Namun demikian, ya, kita tidak bisa hanya berharap kepada mereka sebagai tokoh agama dan juga masyarakat. Yang utama adalah bagaimana kita secara pribadi, secara individu, senantiasa memiliki atau bersikap dengan sikap yang moderat, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah pentingnya pemahaman kita terhadap pengamalan moderasi beragama, ya, untuk menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi itulah beberapa dampak negatif dan juga bagaimana solusi dan upaya yang bisa kita lakukan
di dalam mencegah, mengantisipasi supaya dampak negatif tersebut bisa diminimalisir, ya, bahkan bisa dihilangkan. Jadi sikap modern sangat-sangat dibutuhkan di dalam kita bermasyarakat, di dalam kita berinteraksi, bergaul dengan orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda keyakinan, berbeda suku, berbeda ras, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, dan lain sebagainya. Sikap-sikap seperti inilah yang sangat-sangat dibutuhkan dalam menciptakan kerukunan antar umat beragama, menciptakan stabilitas nasional, menciptakan kedamaian dalam berbangsa dan bernegara. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema moderasi beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.